Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah kaum muslimin, kembali kita melanjutkan kajian kitab Fiqh Ta'amul Bain Az-Zawjain, fikih interaksi antara suami istri, yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala. Kita masuk fasal berikutnya, yaitu fasal Aslun fil Iqtisad. Dasar, pokok atau dalil terkait dengan sikap al-iqtisad. Iqtisad ini kaum muslimin adalah bersikap pertengahan. Kaitannya dengan hubungan suami istri adalah di mana seorang suami tidak abai terhadap kewajiban dia sebagai seorang suami. Begitu juga istri tidak abai terhadap kewajiban dia sebagai seorang istri, namun juga tidak berlebihan dalam memenuhi apa yang merupakan hal yang disukai oleh suami, hingga akhirnya ia juga mentaati perkara-perkara kemaksiatan yang datang dari suami. Begitu juga seorang suami mendiamkan kemungkaran yang dilakukan oleh istri karena dibangun atas dasar cinta, sekalipun cinta tersebut adalah salah. Alias kaum muslimin, fasal ini menuntut kita untuk berada di tengah-tengah, tidak berlebihan ya dalam mencinta hingga mentaati dalam kemaksiatan terhadap pasangan kita, juga tidak abai terhadap kewajiban-kewajiban yang semestinya ditunaikan. Kaum muslimin, semua itu punya dasar, semua itu memiliki dalil baik dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara umum Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saddidu wa qaribu waghdu waruhu wa say'un minad dulja al-qasdu tablu. Saddidu wa qaribu, yakni berlaku benarlah kalian ya, berlaku benar, berlaku lurus, berjalanlah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah dan yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Lakukan sesempurna mungkin. Wa qaribu, jika tidak bisa melakukannya secara sempurna, berupayalah untuk mendekati kesempurnaan. Berupaya untuk mendekati kesempurnaan. Waghdu waruhu, pergilah di waktu pagi dan pergi jugalah di waktu sore. Wa syai'un minad dulja,
dan sebagian dari waktu malam. Dalam riwayat yang lain, jadikanlah waktu pagi, waktu petang, dan sebagian waktu malam sebagai penopang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti yang lain, bahwa saat beribadah, beribadahlah ketika Anda ada dalam posisi yang giat, ya, tidak dalam kondisi lemah, dalam kondisi misalnya mengantuk, dalam kondisi loyo dan lain sebagainya. Ya, al-qasdu, berlaku sederhanalah, kalian akan sampai. Jadi Nabi mengibaratkan seperti perjalanan. Saat Anda berjalan di waktu yang dingin, ya, berjalan di waktu pagi, atau berjalan di waktu sore, atau berjalan di sebagian dari waktu malam, tidak seluruhnya, ya. Alias Anda berjalan di waktu-waktu yang dingin, tidak di waktu yang panas, maka kalian akan sampai pada tujuan. Tetapi ketika Anda memaksakan diri untuk sampai di tujuan, ya, memaksakan diri untuk sampai di tujuan, maka kalian tidak akan sampai. Al-qasdu, berlaku pertengahanlah, berlaku sedanglah, maka kalian akan sampai, ya. Oleh karena itu, kaum muslimin, dalam segala hal kita dituntut untuk berlaku pertengahan, ya. Baik, terkait dengan urusan rumah tangga, maka di sana ada beberapa hadis yang menyinggung hal tersebut. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan lainnya dari hadis Abi Juhayfah radhiyallahu anhu qala, akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salmana wa Abi Darda. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mempersaudarakan antara Salman dan Abi Darda. Salman dan Abi Darda. Jadi ketika Nabi hijrah ke Madinah, di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan, ya, antara orang-orang Mekah al-Muhajirin dengan orang-orang Madinah, orang-orang Ansar. Di mana maksud dari persaudaraan ini, mereka diberi tanggung jawab untuk saling memberikan perhatian antara satu dengan yang lain. Ya, sampai-sampai ada ungkapan yang terkenal dari salah seorang sahabat yang dimana dia menawarkan hartanya untuk saudaranya, bahkan jika dia belum menikah, ya, dia akan menceraikan salah seorang istrinya dan memberikan kepada saudaranya. Nah, seperti itu. Nah, kaum muslimin, di sini Nabi menggandengkan antara Salman dengan Abu Darda. Keduanya adalah sahabat yang mulia. Salman kita sudah sama tahu, beliau dari Persia, ya, dari Asbahan, dari Persia, wilayah Iran sana, ya. Mereka adalah keluarga, atau Salman datang dari keluarga penyembah api. Hingga di penghujung perjalanan dia untuk menemui Islam, dia dijual, ya, hingga berstatus sebagai budak, ya, berstatus sebagai budak. Saat beliau tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Madinah dan berada di Kuba, maka Salman segera menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau sudah memiliki pegangan dari pendeta di mana ia belajar sebelumnya, di mana pendeta berkata kepadanya bahwa akan datang Nabi dan masanya sudah begitu dekat, dan ia memiliki 3 tanda. Tanda yang pertama, ia tidak makan sedekah. Tanda yang kedua, dia makan hadiah. Dan yang ketiga, dia memiliki cap atau tanda kenabian di punggung belakang beliau. Maka ketika Nabi tengah berkumpul bersama para sahabatnya, Salman datang membawa beberapa butir kurma. Ia berkata kepada Nabi,
aku mendapati dan mendengar kabar bahwa engkau adalah laki-laki yang soleh, laki-laki yang baik, dan teman-temanmu adalah orang-orang yang fakir. Oleh karena itu, ini aku sedekahkan beberapa kurma untuk. Lalu Salman mengamat-amati apa yang diperbuat oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Nabi memberikan kurma itu kepada para sahabatnya dan Nabi tidak menyentuh, karena Nabi dan keturunannya memang tidak makan sedekah. Kemudian di kesempatan yang lain, Salman membawakan beberapa butir kurma untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi ketika itu sudah berada di Madinah, meninggalkan Kuba menuju ke Madinah. Lagi-lagi Salman memberikan kurma itu dan berkata, ya Rasulullah, ini hadiah untuk. Dan Salman pun memperhatikan tingkah laku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat mendapatkan hadiah tersebut. Lalu Nabi memakannya dan memberikan sebagiannya kepada sahabat-sahabat beliau. Dan tampak di hadapan Salman dua tanda yang dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti tersisa satu. Dan saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Gharqad, di kuburan Baqi al-Gharqad, ya, Salman berupaya mencari tahu cap kenabian yang ada di pundak Nabi. Ada sepotong daging seperti telur burung perdix, ya, burung ini mirip dengan burung merpati yang menonjol di punggung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Nabi tahu gerak-gerik Salman untuk melihat, untuk mencari tahu apa yang ada di punggung beliau, beliau sengaja menyingkap kain yang menutupi pundak Nabi. Tampaknya oleh Salman tanda tersebut, maka ia segera membunuh Nabi dan menyatakan diri sebagai seorang Muslim. Tetapi sekali lagi, Salman gerak-geriknya terbatas karena dia berstatus sebagai budak, sehingga ada beberapa pertempuran, ya, bahkan perang Uhud, beliau tidak ikuti karena apa? Statusnya sebagai budak. Hingga kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Salman untuk minta kepada majikannya, ya, diberi kemerdekaan, diberi kebebasan. Bayar berapa? Lalu disyaratkan jika ingin bebas, dia harus menanamkan untuk majikannya 300 pohon kurma, ya, 300 pohon kurma dan harta atau emas seberat 40 uqiyah, ya, 40 uqiyah. Maka Nabi pun menyuruh sahabatnya untuk membantu Salman agar terbebas dari perbudakan. Ada yang menyumbangkan 30 tunas kurma, ada yang 20, ada yang 10, hingga akhirnya terkumpul 300. Bayangkan 300. Lalu mereka membantu Salman untuk menanam pohon kurma sebanyak 300, ya. Jadi bukan perkara mudah untuk menggali wilayah Madinah yang berbatuan, ya. Itu para sahabat bekerja keras demi membebaskan Salman. Nah, setelah tuntas, Salman berkata, ya Rasulullah, tersisa 40 uqiyah. Maka Nabi memberikan emas sebesar telur ayam, ya, emas seberat telur ayam. Lalu ketika ditimbang, maka nilainya sebanding dengan 40 uqiyah. Dan sejak saat itu Salman pun menjadi orang yang merdeka, ya. Jadi kaum muslimin, jika ada hadis-hadis yang menyebutkan barang siapa yang melakukan ini dia sama dengan merdekakan budak, Anda tahu budak itu berapa nilainya, ya. Sama dengan hadis barang siapa yang bertawaf, ya, ini tawaf sunnah, ya, sampai 7 kali putaran, maka dia seolah-olah merdekakan budak dari keturunan Ismail, memerdekakan budak dari keturunan Ismail, ya. Jadi kalau kita ukur tadi Salman nilainya sebegitu, 300 pohon kurma, ya, plus dengan nanamnya, plus dengan emas yang sebesar telur ayam itu. Nah, maka kaum muslimin kita bisa tahu nilai daripada harga dari budak itu. Mungkin itu masih murah,
ada yang lebih mahal dari itu. Nah, kaum muslimin, dia dipersaudarakan dengan Abu Darda. Abu Darda ini sahabat yang termasuk belakangan masuk Islam. Alias beliau tidak ikut perang Badar dan juga perang Uhud. Tidak ikut. Namun sekalipun beliau telah masuk Islam, beliau di antara sahabat yang gigih dalam menuntut ilmu. Dan uniknya Abu Darda ini masuk Islam itu karena sikap dari salah seorang kerabat dia. Itu Abdullah bin Rawah, saudara dia, saudara permainan. Abu Darda itu dikenal sebagai penyembah patung, penyembah berhala yang setia. Sampai dikenakan jadi berhala itu dikenakan baju untuknya, dikasih parfum. Hingga ketiga itu Abdullah bin Rawah datang ke rumah Abu Darda dan dia tidak mendapati Abu Darda ada di rumah. Masuk ke kamar, dia menyaksikan berhala yang diberi baju dan parfum. Maka Abdullah bin Rawah menghancurkan patung-patung tersebut, menghancurkan berhala tersebut. Dan ketika Abu Darda datang, ya, alangkah terkejutnya dia mendapatkan Tuhannya sudah hancur. Maka Abdullah bin Rawah mengatakan, bagaimana engkau bisa menyembah, ya, Tuhan yang tidak bisa membela dirinya sendiri? Ya, semenjak itu Abu Darda berpikir, iya ya, dihancurkan oleh Abdullah bin Rawah, dia tidak bisa memberikan pembelaan terhadap dirinya sendiri. Nah, akhirnya setelah itu Allah berikan petunjuk kepadanya dan dia pun masuk Islam. Ya, dengan sikap Abdullah bin Rawah yang masuk menghancurkan. Ya, baik. Dipertemukan, dipersaudarakan. Nah, pernah di satu waktu Salman mengunjungi Abu Darda. Fara'a Ummat Darda mutabadzirah. Salman melihat Ummu Darda, yaitu istrinya Abu Darda, itu mutabadzirah, mengenakan pakaian yang kusut, ya, pakaian yang kusut. Faqala laha, "Masya'aluk? Ada apa denganmu? Kenapa berpakaian seperti ini?" Ya, alias bahwa tidak pantas, ya, seorang wanita yang punya suami berpenampilan kusut yang seperti ini. Ya. Jadi memang pada asalnya kaum muslimin, wanita itu ketika suami ada di rumah, ya, harus selalu berpenampilan baik, tidak berpenampilan yang kusut. Nah, di sini Abu Darda menegur Ummu Darda. Ini menunjukkan bahwa seorang laki-laki boleh berbicara kepada wanita yang bukan mahram dia jika memang ada keperluan, diperbolehkan. Ya. Masya'aluk, ada apa denganmu? Kenapa berpenampilan seperti ini? Qala, "Akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya." Saudaramu Abu Darda, dia sudah tidak memiliki lagi hajat terhadap dunia ini, termasuk istri, termasuk dengan wanita, yaitu istri. Tidak ada sudah hajat. Ya, terus ngapa lagi? Kalau suami sudah tidak ada hajat, sudah tidak pernah menyentuh istrinya, sudah enggak, ngapain lagi? Ya. Nah, seperti itu. Makanya umumnya wanita-wanita kalau suami tidak ada di rumah, ya, berpenampilan ala kadarnya, umumnya seperti itu. Oleh karena itu, sunnahnya ketika suami datang dari perjalanan jauh, tidak datang mendadak ke rumah, ya. Tidak datang mendadak, nyelonong masuk. Sebab ketika ia datang mendadak, dia akan mendapati hal-hal yang tidak menyenangkan dari istrinya. Ya, rambutnya yang kusut, pakaiannya juga sama, bau mungkin tidak nyaman. Nah, oleh karena itu sunnahnya ada pemberitahuan. Bahkan Nabi kalau datang dari perjalanan, beliau di penghujung malam, beliau beristirahat di dekat perbatasan kota. Ketika sudah masuk waktu pagi, beliau masuk ke kota Madinah. Dan terlebih dahulu beliau ke masjid, terlebih dahulu beliau sholat di sana. Setelah itu beliau mendatangi istrinya. Jadi istri sudah tahu bahwa Nabi ada di masjid. Nah, jadi mereka berhias, berpenampilan yang bagus untuk menyambut kedatangan
suami. Nah, jadi umumnya para janda, begitu juga wanita yang ditinggal pergi oleh suaminya, biasanya kondisinya seperti itu. Ya, baik. Fajana Abu Darda. Abu Darda pun datang. Fasana lahu ta'aman. Lalu ia membuatkan makanan untuk saudaranya. Ya, ini hak tamu. Maka dibuatkan makanan. Jadi tamu itu kaum muslimin yang segera dijamu, ya, yang merupakan kewajiban kita untuk memuliakan tamu. Ini adalah tamu-tamu yang datang dari perjalanan, masuk dalam hitungan safar. Masuk dalam hitungan safar. Ini yang wajib untuk dijamu. Ya. Kalau cuma tetangga atau cuma berjarak 200 meter, ya tidak masuk dalam hadis yang segera wajib dijamu. Nah, seperti itu. Maka Abu Darda segera menjamu saudaranya Salman. Apalagi ini adalah teman dekat, orang yang dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu kul, monggo dicicipi, dimakan. Qala fa inni shaimun. Ya, jadi Salman berkata kepada Abu Darda, ya, yang menjadi tuan rumah, ayo makan, ayo makan bersama saya. Kata Abu Darda, fa inni shaimun. Sampai aja makan, saya lagi puasa. Qala ma ana biakilin hatta ta'kul. Kalau begitu saya tidak mau makan sampai jenengan makan. Lah itu tuan rumah lagi puasa. Ditawari makanan, saya enggak makan kalau sampai enggak makan. Nah. Fa akala. Maka Abu Darda pun ikut makan. Ini artinya bahwa kaum muslimin, orang kalau lagi puasa sunnah, ya boleh membatalkan puasanya. Urusannya ada pada dia, antara meneruskan puasanya atau membatalkan puasanya. Dan tidak ada dosa ketika dia membatalkan puasa. Terlebih kaum muslimin kalau posisi kita sebagai tamu. Kalau tadi ini kan tuan rumah, posisi kita sebagai tamu, di mana tuan rumah sudah memayahkan dirinya untuk mendatangkan hidangan untuk kita. Sudah boleh sana, sudah telepon makanan-makanan yang terbaik. Lah kok pas tiba waktu untuk makan, oh maaf saya lagi puasa. Ya tentu tuan rumah kecewa dengan hal ini. Oleh karena itu makanlah kaum muslimin. Makan, batalkan puasa Anda. Ya, batalkan. Ustaz, ini sudah jam 4 sore. Kurang 1 jam, batalkan. Ya, batalkan. Demi menghormati saudara Anda. Kecuali kalau dia baru sifatnya menawarkan, bagaimana? Makan? Ya. Ayo kita ke warung. Ya, kopi atau susu? Oh, afwan saya puasa. Kalau itu tidak jadi soal. Yang menjadi soal ini ketika ya sudah menghidangkan makanan untuk kita. Nah, baik. Tampaknya Salman tidak mau makan kecuali Abu Darda ikut makan. Maka Abu Darda pun membatalkan puasanya. Dia ikut makan bersama Abu Darda. Artinya bahwa kaum muslimin, kalau kita menjamu seorang tamu, maka sebaiknya kita juga ikut makan. Tidak membiarkan tamu makan seorang diri dan kita sibuk dengan urusan yang lain. Jadi ditemani makan. Baik. Fa lamma kana al-lailu dhahaba Abu Darda yaqum. Ketika malam tiba, maka Abu Darda bersiap-siap untuk mengerjakan sholat malam. Subhanallah. Ya. Jadi sudah masuk malam, selesai sholat isya, siap-siap untuk sholat malam. Ini di awal malam ini. Qala nam. Ya Abu Darda, tidurlah. Fanama. Maka Abu Darda pun mengikuti saran saudaranya Salman untuk tidur. Memang kaum muslimin, senikmat-nikmat teman, senikmat-nikmat saudara yang mau menerima saran. Ya, dia seperti onta yang jinak. Diajak jalan mau,
Yang paling tidak itu kayak kambing. Ya. Ditarik kanan kiri dia melawan, tidak mau ikut. Sulit untuk menerima nasihat. Jadi hayyinun layyinun. Seorang mukmin itu seperti itu. Ya. Selagi perkara-perkara itu bukan kemaksiatan, selagi perkara-perkara tersebut hanyalah berhukum mubah, ya, maka ikut. Nah, maka lihat Abu Darda. Abu Darda tidak menolak. Ayo tidurlah. Maka Abu Darda pun tidur. Padahal Abu Darda ini juga orang alim. Ya. Bahkan Utsman bin Affan mengangkat Abu Darda sebagai hakim di wilayah Syam. Wilayah Syam itu mencakup Palestina, ya, Damaskus, ya, Jordan, nah, dan beberapa wilayah-wilayah yang lain. Jadi dia menjadi hakim di sana di masa Utsman. Dia juga memberi fatwa dan ya, di sana dia menjadi ahli fikihnya bagi penduduk Syam. Maka begitu banyak kata-kata mutiara dan nasihat-nasihat dari Abu Darda. Tapi ketika bertemu dengan Salman, dia begitu menghormati saudaranya. Ya, suruh makan, dia semangat. Ya, dia tahu bahwa memang untuk membatalkan puasa sunnah bukan haram hukumnya, tapi atas dasar persaudaraan. Apalagi ini bukan kemaksiatan, siap makan dia. Mau sholat malam, turun, dia tidur juga. Subhanallah, tidur. Kemudian summa dhahaba yaqum. Setelah dia tidur, ya, kemudian dia bangun. Kembali dia tidak sholat malam. Kata Salman, nah, tidur kembali. Maka Abu Darda pun kembali tidur demi menghormati saudaranya. Jadi kadang kaum muslimin ada kepentingan yang besar. Kadang kita ini perlu mengalah, ya, selagi itu tidak memudaratkan, ya. Kita mungkin tahu ada yang terbaik, tapi ini kalau tidak begini, nanti saudara saya bisa bermuka masam, saudara saya nanti mungkin tidak nyaman, dia akan menjauh. Sudah. Ya, dia mengalah. Ya, sekali lagi catatannya, selagi itu bukan kemaksiatan dan tidak mendatangkan mudarat. Kadang kita yang terlalu kaku, kadang di sebagian kita kan terlalu kaku. Pokoknya apa yang tak bilang ya itu jalan. Aku nggak mau tahu. Ya, walaupun banyak orang nggak setuju, pokoknya egois. Ya, tidak seperti itu kaum muslimin. Kita dalam berinteraksi dengan sama. Jadi hayyinun layyinun. Kita ini berlaku lunak terhadap saudara kita. Nah, baik. Falamma kana min akhiril lail, ketika sudah di penghujung malam, ya, sudah di 2/3 malam akhir, qala Salman qumil lan. Wahai saudaraku Abu Darda, bangunlah sekarang. Fasallaya, lalu keduanya pun sholat. Salman sholat, Abu Darda juga sholat. Apakah keduanya berjamaah atau tidak, di sini tidak disebutkan. Tetapi intinya kaum muslimin untuk sholat malam pada asalnya dikerjakan sendiri-sendiri, itu lebih utama. Namun jika dilakukan berjamaah maka bolehlah, tetapi lakukan dengan jarang-jarang, ya, tidak sering, ya, jadi jarang-jarang saja. Baik, hal ini dasarkan kepada hadis Nabi pernah melakukan sholat malam bersama Ibnu Abbas, juga pernah sholat malam bersama Abdullah bin Mas'ud. Faqala lahu Salman, selesai sholat, Salman berkata kepada saudaranya Abu Darda, ya Abu Darda, inna li rabbika alaika haqqan. Rabbmu punya hak atasmu, alias kau punya kewajiban terhadap Tuhan. Wa li nafsika alaika haqqan. Dan dirimu, ya, jiwamu juga punya hak. Matamu punya hak, tubuhmu punya hak. Wa li ahlika alaika haqqan. Istrimu juga punya hak. Subhanallah. Jadi Salman ini mendasari saudaranya pada momen yang tepat, di waktu yang tepat. Tidak datang, ya, dapat laporan dari istrinya ujung-ujung langsung sampean gini ya, enggak. Ya, ini kebijakan dari seorang alim. Dapat masukan enggak langsung disampaikan. Dia menunggu waktu yang tepat. Ya, kapan waktu yang tepat? Maka Salman menunggu waktu yang tepat itu. Ya. Nanti di penghujung malam, setelah mereka melakukan sholat malam, barulah cerita, Mas Abu Darda, Tuhanmu punya hak,
tubuhmu punya, istrimu juga punya hak. Ya. Masuk nasihat ini, karena itu tadi istrinya Abu Darda ya begitu kondisinya. Fa'ati kulla dhi haqqin haqqahu, maka penuhilah masing-masing hak tersebut. Penuhi masing-masingnya. Jangan pincang. Jangan hanya memenuhi yang ini lalu meninggalkan yang ini. Fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, tampaknya Abu Darda di samping ia menerima masukan itu, tapi masih ada hal mengganjal di hatinya. Dia adukan hal ini kepada Nabi. Dia ceritakan hal itu kepada Nabi. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqa Salman. Salman benar. Apa yang diucapkan Salman itu benar. Subhanallah. Jadi kaum muslimin, kita ada menuntut ilmu, ya betul, itu kewajiban kita. Datanglah ke majelis-majelis ini. Tapi jangan juga sampai mengabaikan istri di rumah. Sampai istri bilang, ini suami saya taklim baik kerjanya. Misalnya. Aku kok nggak pernah diajak kajian juga, karena aku juga punya hak. Nah seperti itu. Atau di rumah ini juga kami istri punya hak untuk diberi nafkah. Karena ada sebagian kaum, sebagian kelompok, dia pergi berhari-hari, berbulan-bulan, ditanya, Mas, istri sudah tak serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kok kayak apa jawabannya? Ya, ada yang ngurus itu, ada Allah yang menjaganya. Gak seperti itu kaum muslimin. Ya, baik. Itu hadis, alhamdulillah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari. Ya, masya Allah. Ada banyak pelajaran yang berharga kita ambil dari dua sahabat ini. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin As, dan kaum muslimin boleh jadi ini sudah pernah kita sampaikan hadis ini, tapi tidak mengapa diulang-ulang. Nah seperti itulah belajar, selalu diulang-ulang dan diulang-ulang. Kata Abdullah bin Amr bin As, ya, ankahani abi imra'atan zat hasabi. Jadi sebelum masuk hadis ini ada cerita sebelumnya. Ayahku, kata Abdullah bin Amr bin As, menikahkan aku dengan seorang wanita yang memiliki hasab. Ya, memiliki hasab. Alias putrinya dari seorang ayah yang terkenal dengan hal-hal yang mulia. Jadi ini anaknya seorang yang mulia. Jadi ada nasab, ada hasab. Kalau nasab itu keturunan ningrat istilahnya ya. Kalau hasab mungkin bukan dari keturunan ningrat, tetapi orang tuanya punya hal yang istimewa, terkenal dengan kedermawanannya, terkenal sebagai seorang pemberani, terkenal ini, terkenal itu, terkenal ini. Nah itu yang disebut dengan hasab. Ayahku menikahkan aku dengan seorang wanita yang memiliki hasab. Ini artinya apa? Bahwa Abdullah bin Amr bin As itu menikah dengan wanita bukan dengan pilihan dia, sebagaimana pemuda-pemuda sekarang atau gadis-gadis sekarang. Ini dicarikan langsung oleh ayahnya. Dan kaum muslimin, ada memang tipe laki-laki seperti itu. Kalau nyari nggak mau, minta dicarikan. Nah makanya kalau ada anak lambat menikah, belum nikah geleng-geleng kepala kok, jangan ditanyakan, carikan langsung. Carikan, ini calon mulai. Nah begitu. Ada laki-laki yang karakternya begitu, didatangkan, dibawakan. Kalau ditanya terus. Kalau ditanya terus kapan nikahnya, bukan karakter dia untuk mencari misalnya. Nah, baik. Ayahku menikahkan aku dengan wanita yang memiliki hasab. Fakana yata'ahadu kannatahu. Ayahku selalu memantau kondisi menantunya. Berarti ini mertua baik. Ya, selalu memantau. Cek, ya apa menantu saya ini terpenuhi tidak kebutuhannya, baik dari sisi ekonominya atau apa, dipantau betul. Ya. Fayas'al an ba'liha. Beliau sering bertanya tentang suamiku, yaitu bertanya tentang putranya Abdullah bin Ams. Itu gimana sih anakku? Bagaimana perlakukan kamu?
Fataqululah, menantu berkata, ni'mar rajulu min rajulin, dia adalah sebaik-baik laki-laki yang pernah ada. Anak sampean, masya Allah, sebaik-baik laki-laki yang pernah ada. Top, lam yata' lana firasan, walam yufattis lana kanafan mundu atainahu. Semenjak kami datang ke rumah beliau, semenjak saya datang berpindah dari rumahku ke rumah suamiku ini, ia tidak pernah tidur di tempat tidur kami dan tidak pernah menyingkap tirai kami. Ini bahasa kiasan, ya. Gak pernah ngumpuli saya, saking baiknya suami saya ini. Ya, alias siang dia puasa, malam tahajudan. Ya, jadi nggak sempat nengok istri, nggak sempat. Oh, habis sholat isya sudah tahajudan sampai subuh. Esoknya langsung puasa. Itu tiap hari kayaknya. Ya, terus kapan nyentuh istrinya kalau begitu? Ya. Nah, sementara kebanyakan laki-laki lain siang tidak puasa, malam nggak tahajudan, hanya untuk garap istri saja. Kalau ini lain. Subhanallah, lain ceritanya yang ini. Ya, ni'mar rajul min rajulin. Subhanallah, dia tidak menjelekkan suaminya. Dia menyanjung suaminya di depan mertuanya. Dan semestinya istri harus begitu. Ya. Jadi tidak sibuk menceritakan aib. Begitu juga sama suami juga tidak sibuk menceritakan aib istrinya di depan orang tua dia. Ya. Berikan sanjungan terhadap istri di depan orang tuanya. Maka orang tua atau mertua akan senang kepada Anda, karena dia mendapati bahwa Anda begitu menghormati putri dia. Nah, baik. Dan sang istri, masya Allah, memilih kata-kata yang tepat, ya. Memilih kata yang tepat, di mana ia tidak terlalu vulgar berbicara tentang urusan hubungan suami istri. Dan yang mengatakan tidak pernah menyentuh tempat tidur kami dan tidak pernah membuka tirai. Subhanallah. Ini ungkapan-ungkapan seperti ini datang dari orang-orang yang terdidik dan orang-orang yang cerdas. Nabi SAW pernah didatangi orang yang mengaku dirinya sudah berzina. Kata Nabi, mungkin kamu hanya megang-megang toh. Enggak ya Rasulullah. Mungkin engkau hanya menciumnya. Enggak ya Rasulullah. Kata Nabi, seperti timba masuk dalam sumur. Seperti timba masuk dalam sumur. Artinya bahwa ini kata kiasan, jadi tidak vulgar di saat berbicara. Sementara kaum muslimin kita dapati zaman sekarang ada orang kalau berbicara tentang urusan hubungan seperti ini terlalu vulgar. Ya, tidak hanya murid, karena ustaznya juga kan terlalu vulgar. Ya. Nah, baik. Dan falamma tala dzalika alaihi, ketika itu berlangsung lama, alias Amr bin As sering nanya ke menantunya dan selalu mendapat jawaban seperti itu, dan itu berlangsung lama. Maka Amr bin As melaporkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amr bin As mau menegur, ya apa, wong dia puasa loh, dia sholat malam, ya ini cocok juga, ini sesuai dengan syariat. Masa mau dilarang puasa, masa mau dilarang sholat? Oleh karena itu yang paling cocok ini dia mau curhat, cerita ke Nabi saja. Cerita ke Nabi, ini bagaimana sih kedudukan seperti ini? Ada anak soleh tenan, ya, sampai saking sibuknya ibadah enggak nyentuh istri. Ya. Baik. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, alqini bihi, pertemukan aku dengan putramu itu. Ya, pertemukan aku dengannya. Fa laqaitu, kata Abdullah bin Amr bin As. Setelah itu aku berjumpa atau menjumpai beliau. Lalu apa kata Nabi? Ya Abdullah, alam ukhbar annaka tasumun nahar wa taqumul lail. Ada berita sampai di telingaku bahwa engkau ini selalu berpuasa di siang hari, tiap hari berpuasa, dan habis malam-malamnya dengan sholat malam. Fakultu bala ya Rasulullah, betul, laporan itu tidak salah ya Rasulullah. Qala fala taf'al, jangan lakukan itu ya Abdullah, jangan.
Sum wa aftir. Berpuasalah tapi juga berbukalah, alias selang-selingi puasanya. Wa qum wa nam. Lakukan sholat malam, tapi jangan lupa juga tidur. Ya, fa inna li jasadika 'alaika haqqan. Karena tubuhmu itu juga ada hak. Wa inna li 'ainika 'alaika haqqan. Matamu juga punya hak. Alias dia butuh diistirahatkan. Wa inna li zaujika 'alaika haqqan. Istrimu juga punya hak. Wa inna li zawrika 'alaika haqqan. Juga tamumu punya hak. Nah, kalau kamu puasa tiap hari, terus tamu yang datang, apa yang dia bisa nikmati? Tuan rumahnya berpuasa. Ya, dia juga butuh untuk dijamu. Nah, jadi dalam hal ini kaum muslimin, Nabi hendak meluruskan sahabat yang terlalu kencang dalam beribadahnya. Jangan seperti itu. Allah itu tidak pernah bosan. Ya, sampai kita yang bosan sendiri. Jadi kalau terlalu kencang misalnya ya, habis malam-malamnya dengan sholat malam terlalu kencang. Ya, lama kelamaan kaum muslimin kita akan mengalami yang namanya futur, yaitu masa tidak semangat. Tali itu kalau kencang dia akan mengendur. Nah, ada masa orang itu mengendur. Oleh karena itu kata Nabi, al-qasdu berlaku sedang tablughu, kau akan sampai pada tujuan. Nah, kaum muslimin, apabila seorang suami mampu menempatkan diri dalam posisi ini, begitu juga istri mampu menempatkan dirinya dalam posisi seperti ini, yaitu berlaku sedang, maka insya Allah dia akan sukses membawa rumah tangganya pada ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Jadi jangan abai terhadap hak, dan juga jangan terlalu berlebihan dalam memenuhi hak, sampai perkara-perkara kemaksiatan pun juga dilanggar. Ya, jadi alhamdulillah dengan sikap pertengahan seperti ini, insya Allah kita akan meraih kesuksesan tersebut. Kaum muslimin, dalam rumah tangga itu ada 5 perkara penting yang kita mesti berlaku sedang di dalamnya. 1, suami selalu menghadirkan rasa bahwa orang yang ada di samping dia ini adalah wanita, bukan laki-laki. Istri saya ini perempuan, bukan laki-laki. Dengan menghadirkan rasa seperti itu kaum muslimin, maka dia akan memperlakukan istrinya sebagaimana dianya, yakni bahwa dia adalah wanita. Dia tidak akan perlakukan istrinya seperti laki-laki. Kalau laki-laki kan dia akan bermain seperti militer. Ada salah sedikit disepak, ada salah sedikit suruh usahab, ada salah. Jadi setiap kesalahan satu hukuman. Di hadapan adalah istri, dia perempuan. Jadi selagi perasaan selalu hadir di diri kita, maka insya Allah kita bisa mengambil sikap yang baik terhadap istri kita. Yang kedua, wahai para suami, buatlah istri itu selalu merasa aman. Buat selalu istri itu merasa aman. Karena kaum muslimin, bagi seorang istri, di mata dia suami itu adalah sumber kekuatan, sumber pelindung. Kalau ternyata justru suami pulang ke rumah justru menjadi sumber ketakutan bagi istri, terus apa yang didapatkan? Kebahagiaan apa yang didapatkan dalam rumah tangga? Ya, kalau suami sudah tidak lagi berfungsi sebagai pelindung, justru dia sebagai perusak, maka tidak akan ada kebahagiaan di sana. Nah, jadi jadilah sebagai pelindung yang mendatangkan rasa aman bagi seorang istri, bukan menakutkan, tetapi tidak menuntut juga bahwa Anda menghilangkan kewibawaan di rumah, tidak juga. Jadi berlaku sedang-sedang, juga tidak bersikap konyol sehingga hilang wibawa di depan istri, juga tidak berlagak sebagai seorang preman di dalam rumah sehingga anak istri ketakutan saat kita masuk ke dalam rumah. Nah, seperti itu. Jadi suaminya masuk, oh tenang, nyaman, aman, ada suami. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin, istri ini harus sering banyak didengar keluhannya. Karena istri itu paling suka untuk mengeluarkan isi hatinya.
Ya, walaupun mungkin Anda tidak terlalu serius mendengarkannya, yang penting didengarkan, sudah syukur sekali, sudah senang. Itu sudah tabiatnya, ingin mengeluarkan semua, ingin curhat. Kalau Anda tidak mendengarkan dengan baik, maka istri akan mencari tempat yang lain untuk bisa mendengar. Makanya istri itu mudah tergoda, mudah tertipu dengan orang-orang yang selalu menyimak, mendengar keluhan-keluhan dia, apalagi di media sosial. Ya, di rumah keluhannya nggak pernah dengar suami, pas dia di media sosial ada yang mau mendengarkan. Ya, oh gitu ya. Oh iya. Dia memberikan perhatian, masya Allah. Ini yang bisa membuat seorang istri goyah karena apa? Adanya perhatian dari orang lain. Maka oleh karena itu, ya dengarkan saja. Dengarkan saja, dengarkan. Sekalipun mungkin istri tahu kalau curhat ini nggak ada solusi pasti. Dia tahu pasti nggak ada solusi. Oh kayak gini setiap kali curhat nggak ada solusinya. Tapi itu sudah cukup. Jadi unek-unek itu sudah keluar, itu sudah cukup. Masalahnya juga sudah selesai. Kadang dengan hanya menyampaikan unek-unek masalah sudah, itu adalah solusi. Ya. Baik. Kemudian kaum muslimin juga asupan terpenting bagi wanita itu adalah cinta. Itu asupan terpenting. Makanan dia yang terpenting. Ya, adalah cinta. Dan kalau sudah suami sudah tidak berikan rasa cinta, tidak menunjukkan tanda-tanda ke arah sana, maka yang dirasakan seorang istri adalah kegelisahan yang ada dalam rumah tangga. Dan yang paling terpenting, berikan penghormatan dan pemuliaan terhadap istri di depan anak-anaknya dan di depan keluarganya. Kadang ada seorang suami yang tidak memberikan penghormatan, menghina, merendahkan istri di depan anak-anaknya. Begitu juga di depan keluarganya, begitu juga di depan keluarga suami. Kalau sudah suami seperti ini, maka sang istri tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Dan apa yang kami katakan juga sebaliknya, istri terhadap suami harus memperlakukan hal yang sama terhadap suaminya. Demikian kaum muslimin, insya Allah di pertemuan mendatang kita akan membahas tentang pengaruh buruk dari sikap suami yang terlalu keras, terlalu pelit, dan sikap-sikap